Selamat pagi teman-teman, perkenalkan nama saya Ferbina Najareta Berusitepu, mahasiswa Pendidikan Biologi Universitas Riau angkatan 2018. Di sini kita akan membahas indikator dari ekosistem, yaitu 3.1.1 yang menjelaskan pengertian ekosistem dan komponen-komponen yang ada di dalamnya. Pengertian ekosistem. Ekosistem merupakan suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Jika ada gangguan di salah satu komponen, maka komponen lainnya juga akan mengalami gangguan. Ekosistem terdiri atas dua komponen, yaitu komponen abiotik dan komponen biotik. Yang pertama adalah komponen biotik. Komponen biotik merupakan semua makhluk hidup yang ada di bumi dan berdasarkan fungsinya dalam ekosistem. Komponen biotik itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu produsen, konsumen, dan dekomposer. Produsen merupakan semua makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri atau sering disebut dengan organisme autotrof. Contohnya adalah tumbuhan jagung dan tumbuhan padi. Dapat kita lihat pada slide. Produsen ini dapat membuat makanannya sendiri karena dia memiliki klorofil, sehingga ia dapat berfotosintesis. Yang kedua adalah konsumen. Konsumen merupakan makhluk hidup yang tidak bisa menciptakan atau membuat makanannya sendiri, atau sering disebut dengan heterotrof. Contoh konsumen adalah manusia, tikus, zooplankton. Ini merupakan lawan dari produsen, karena dia mengambil atau memakan hasil dari produsen karena dia tidak bisa membuat makanannya sendiri. Yang ketiga adalah dekomposer atau pengurai. Organisme yang menguraikan bahan organik menjadi anorganik yang kemudian digunakan lagi oleh produsen. Contohnya itu adalah bakteri pembusuk dan jamur. Baiklah, komponen yang kedua adalah komponen abiotik. Komponen abiotik merupakan komponen penyusun ekosistem yang terdiri dari makhluk mati, misalnya air, udara, cahaya matahari, tanah, iklim, dan topografi. Air merupakan komponen yang sangat penting bagi kehidupan. Sebagian besar tubuh makhluk hidup tersusun oleh air dan air itu tidak bisa lepas dari kehidupan organisme atau makhluk hidup. Yang kedua adalah udara. Udara sangat penting bagi kehidupan di bumi. Oksigen diperlukan manusia dan hewan untuk bernapas. Dan karbon dioksida diperlukan tumbuhan untuk berfotosintesis sehingga bisa menghasilkan oksigen. Ini merupakan semua berasal dari udara. Yang ketiga adalah cahaya matahari. Cahaya matahari merupakan sumber energi utama semua makhluk hidup. Karena dengan tumbuhan itu bisa berfotosintesis. Keempat, tanah. Tanah merupakan tempat hidup bagi berbagai jenis organisme, terutama tumbuhan. Terdapat perbedaan antara tanah yang subur dengan tanah yang tandus, karena tanah yang subur akan bisa mendukung pertumbuhan dari tanaman atau produsen sehingga bisa bertumbuh dengan baik. Selanjutnya adalah iklim. Iklim merupakan keadaan cuaca rata-rata di suatu tempat yang luas dalam waktu yang lama. Terbentuk oleh interaksi berbagai komponen abiotik, itu seperti kelembapan udara, suhu, curah hujan, cahaya matahari, dan lainnya. Dapat kita lihat pada gambar bahwa terdapat perbedaan antara iklim yang sudah rusak dengan iklim yang masih bagus. Di sini dapat dipengaruhi oleh gas rumah kaca. Yang keenam adalah topografi. Topografi adalah letak suatu tempat dipandang dari ketinggian di atas permukaan air laut atau dipandang dari garis bujur dan garis lintang. Baiklah, sekian hasil presentasi saya tentang pengertian komponen abiotik dan biotik yang merupakan komponen yang ada pada ekosistem. Sekian dari saya, terima kasih.